Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bagian yang pertama. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Bagian pertama mengenai kompetisi dasar, kedua konsep nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak satu variabel, dan bagian keempat adalah contoh dan tugas. Mungkin kalian bertanya-tanya, fungsinya kita belajar materi ini apa ya? Nah, coba perhatikan slide berikutnya. Misal kita punya teman namanya Hamdan. Hamdan ini hendak pergi ke rumah sakit untuk menengok ibunya yang baru saja melahirkan. Sebelumnya, ibunya berpesan agar dia membelikan susu beruang di gerai Indo April. Menurut ibunya, jarak Indo April dari rumah sakit sekitar 1 km tanpa merinci lebih detail di mana lokasinya. Jika jarak dari rumah ke rumah sakit sekitar 4 km, kira-kira di mana ya lokasi Indo April tersebut? Nah, permasalahan ini akan coba kita bahas di slide berikutnya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Kompetensi dasar. Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nilai mutlak itu merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, bilangan mutlak ini dia ditandai dengan lambang seperti ini ya. Nah, titik-titik di sini boleh kalian isi dengan bilangan berapapun. Semua bilangan yang ada tanda mutlaknya akan bernilai positif. Contoh, misalkan pada gambar berikut ini. Ibu punya negatif 5, nilai negatif 5 dengan tanda mutlak dan 5 dengan tanda mutlak. Kedua-duanya memiliki hasil positif 5. Kenapa? Karena untuk yang bagian pertama, dia dihitung sebanyak 5 langkah ke arah kanan. Dan yang sebelah kiri, berarti dia 5 langkah ke arah kiri. Jadi kita hanya melihat nilainya saja, atau dengan kata lain, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Definisi 1.1. Misalkan X merupakan bilangan real, X dengan tanda mutlak dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X akan bernilai X positif jika nilai X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan X tanda mutlak akan bernilai negatif jika nilai X-nya kurang dari 0. Contoh 1.1. Tentukan himpunan persamaan dari nilai mutlak X minus 30. Nah, ini caranya adalah kita gunakan definisi 1.1 yang sudah kita lihat sebelumnya. Maka nilai mutlak X negatif 30 kita nyatakan dalam bentuk yang pertama adalah positif, berarti positif itu nilai ininya nggak diubah. Ibu tulis X negatif 30 dan dalam bentuk negatifnya, berarti negatif X min 30. Kenapa saya beri kurung? Karena positif dan negatif ini tidak hanya berlaku untuk nilai X saja, tapi berlaku juga untuk negatif 30-nya. Jadi, sekali lagi, positif itu dikalikan dengan semua yang ada dalam kurung, sama juga dengan negatif, ini sama, dia dikalikan dengan semua nilai yang ada di dalam kurung ini. Nah, balik lagi ke sini, ketika kita sudah punya nilai positif dan negatifnya, maka kita kasih jika, syaratannya gitu ya, jika nilai X-nya lebih besar dari sama dengan 30, karena di sini
asalnya negatif 30 pindah ruas menjadi plus 30, atau dia akan bernilai negatif. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika nilai X-nya kurang dari 30. Nah, yang bentuk negatif ini bisa kita nyatakan dalam bentuk lain. Negatif dikali X berarti negatif X. Negatif dikali negatif 30 berarti positif 30. Atau boleh juga ini dinyatakan sebagai 30 min X. Jadi ini boleh dinyatakan dalam bentuk ini negatif dalam kurung X minus 30 atau dalam bentuk ini 30 min X. Keduanya sama. Ini untuk contoh 1.1. Persamaan nilai mutlak satu variabel, bagian yang pertama. Persamaan nilai mutlak satu variabel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai konsep nilai mutlak, sekarang kita akan lihat bagaimana penggunaan nilai mutlak dalam persamaan. Kita lihat, persamaan nilai mutlak satu variabel ini merupakan persamaan dalam bentuk tanda mutlak fx sama dengan a, di mana fx-nya itu merupakan fungsi dari x dan a adalah konstanta. Perhatikan contoh 1.2. Tentukan himpunan persamaan dari nilai mutlak X negatif 5 sama dengan 1. Nah, untuk kasus seperti ini, kalian coba perhatikan. Di sini, kita akan jadikan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika dia bernilai positif, dan kemungkinan kedua adalah ketika dia bernilai negatif. Ibu tuliskan lagi. X negatif 5 dalam tanda mutlak sama dengan 1, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah positif, X negatif 5 sama dengan positif 1, dan kemungkinan yang kedua adalah X negatif 5 sama dengan negatif 1. Nah, ini sesuai dengan definisi 1.1 tadi ya. Jadi salah satunya bernilai negatif. Nah, setelah didapat hasil seperti ini, tinggal dilanjutkan perhitungannya. Misalkan saya mau mulai lagi dari yang sini. X negatif 5 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. Negatif 5-nya ini dia pindah ruas ke sebelah kanan yang asalnya negatif menjadi positif. Sekali lagi, berarti di sini negatif 5 menjadi plus 5. 1 tambah 5 berarti 6. Dan bagian yang kedua, X negatif 5 sama dengan negatif 1. Berarti nilai X sama dengan, sama caranya seperti yang tadi. Kita pindahkan negatif 5-nya ke sebelah kanan. Karena dia bernilai negatif, ketika pindah ruas menjadi positif. Maka kita dapat minus 1 negatif menjadi positif, berarti plus 5. Berarti nilai X-nya adalah negatif 1 tambah 5, hasilnya 4. Nah, kita bisa nyatakan dalam himpunan penyelesaiannya gitu ya. Maka nilai X-nya itu dia bisa bernilai 4 atau 6. Nah, masih ingat dengan Hamdan? Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan Hamdan menggunakan persamaan nilai mutlak satu variabel? Kalau misalkan Ibu gambarkan kondisi jarak antara rumah dengan rumah sakit adalah sebagai berikut dengan jarak 4 km. Menurut ibunya, lokasi Indo April itu kurang lebih 1 km dari rumah sakit. Nah, bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika dia dekat dengan rumah seperti ini, yang mana jarak Indo April ke rumah sakit itu sebesar 1 km, atau kemungkinan kedua itu jarak terjauh seperti berikut, dengan jarak Indo April yang kedua dengan rumah sakit adalah sama 1 km.
Nah, berarti ada dua kemungkinan lokasi Indo April, maka jarak dari rumah ke Indo April yang pertama kurang lebih sebesar X kilometer, dan jarak dari rumah ke Indo April yang kedua sebesar X kilometer juga. Jadi kita punya rentang antara nilai terdekat dengan nilai terjauh jarak dari rumah ke gerai Indo April. Nah, biasanya kita mau cari lokasi yang paling dekat kan? Nah, gimana caranya? Nah, kita nyatakan hasil observasi kita ini dalam bentuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Misalkan rumah itu jaraknya kan 4 km dari rumah sakit. Dan jarak rumah ke Indo April yang pertama dan Indo April yang kedua sebesar X kilometer. Ibu nyatakan dalam bentuk tanda mutlak X, gitu kan, berarti jarak ke Indo April negatif 4. 4 itu merupakan jarak Indo April sampai ke rumah. Tanda mutlak hasilnya sama dengan 1. 1 itu merupakan 1 km jarak antara rumah sakit dengan Indo April. Nah, setelah kita punya persamaannya seperti berikut, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bernilai positif, berarti X negatif 4 sama dengan 1. Atau kemungkinan kedua adalah X negatif 4 sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat di sini. X negatif 4 sama dengan 1, berarti X negatif 4-nya pindah ke sebelah kanan menjadi positif, berarti 1 ditambah 4, berarti X sama dengan 5. Atau kemungkinan yang kedua, berarti ini X sama dengan negatif 1 ditambah 4, berarti X sama dengan negatif 1 tambah 4, hasilnya 3. Berarti kemungkinan besar lokasi Indo April dari rumah itu sebesar, nah, Ibu kasih kesimpulan dalam bentuk titik 3, jarak terdekatnya adalah, berapa tadi? Ya, terdekatnya adalah 3 km, atau yang terjauh dari rumah, jaraknya adalah 5 km. Gimana? Gampang kan? Setelah kalian mempelajari materi yang sudah diberikan tadi, saatnya kalian mengerjakan tugas 2. Nah, tugas 2 ini cukup mudah. Yang pertama, kalian gunakan definisi 1.1 mirip contoh dengan 1.1, dan yang nomor 2 ini mirip contoh 1.2. Jangan khawatir, tugas ini akan Ibu posting kembali di akun Edmodo. Pastikan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika punya pertanyaan, silahkan tanyakan pada platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.